waktu sudah pukul 6:10 ya. Jadi mari kita mulai agenda kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan juga nikmatnya kita bisa berkumpul begitu di forum Insan Perdana pada pagi hari ini, dan semoga meski bertemu secara virtual tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus belajar, merenung dan juga mengambil hikmah bersama untuk ngaji bersama lagi gitu untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Sebelumnya perkenalkan, saya Melisiana Sudahana dari Ngaji Sebentar Asa Nurani yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Sebagai informasi ya Bamba sekalian bahwa Insan itu adalah ikut ngaji sebentar Asah Nurani ya seperti itu. Dan ini merupakan sebuah ruang kecil yang kita siapkan untuk sama-sama mengawali hari dengan kebaikan kayak gitu ya. Formatnya sederhana ya, kita nanti akan baca Al-Qur'an terlebih dahulu, lalu akan menyimak terjemahan, lalu merenungkan tadabbur singkat bersama-sama kayak gitu. Harapannya meskipun sebentar ya, seperti namanya gitu ngaji sebentar gitu. Ini bisa menjadi apa ya? Bahan bakar hati dan juga pikiran lah sebelum kita menjalani aktivitas sehari-hari kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai kegiatan hari ini kayak gitu. Kita mulai dengan tilawah dan juga membaca terjemahannya. Untuk insan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah seperti itu ya Bang Sansan ya. Insya Allah. Oke, jadi langsung saja kepada Bang Sansan kami persilahkan. Baik, abang mbak sekalian, mari kita mulai dengan surat yang pertama. Abang mbak kalau ada yang pegang Quran bisa dibuka Qurannya, kalaupun enggak, ini bisa ikut lihat di layar ya. Kita ngajinya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, untuk terjemahannya mungkin bisa yang lain silakan. Bang Yanis kayaknya hadir. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sansan atas pengulangan surat Al-Fatihahnya. Mungkin dari Abang Mbak ada yang ingin membantu membacakan terjemahan dari surat Al-Fatihah? Oke, sepertinya belum ada nih Mas Sansan. Oh iya, Bisa saya Meli bantu aja ya, kayak gitu boleh. ya. Ya, Oke, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Oke, baik. Tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, lalu juga sudah membaca terjemahan dari surat Al-Fatihah bersama-sama seperti itu. Dan agenda selanjutnya adalah tadabbur seperti itu ya. Seperti yang kita tahu bahwa tadabbur ini kan bukan cuma tafsir yang berat gitu, tapi gimana ayat ini bisa nyentuh hati kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
Jadi hari ini kita coba diskusi bersama ya, Mas Bas sekalian gitu. Dari ayat yang kita baca ada nggak sih gitu yang paling ngena buat Mas Bas sekalian gitu. Mungkin ada yang merasa ayat ini relate sama perjalanan kerjanya atau studinya gitu atau bahkan hal kecil dalam keseharian gitu. Apakah ada ayat yang bikin Mas Mbak itu keinget pengalaman pribadinya kah atau dulu sering dibaca tapi baru kerasa maknanya sekarang kah atau mungkin sebagai alumni ngerasa ada kaitannya nyambung gitu ketika lagi kerja, kuliah atau berjuang kah kayak gitu. Mungkin langsung saja dari Mas Bas sekalian, adakah yang mau sharing gitu pengalamannya kira-kira dari Al-Fatihah ini ada nggak yang cukup relate dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari dari Abang Bas kalian seperti itu? Adakah yang mau sharing? Boleh saya dulu mungkin Mbak Meli ya. Jadi Boleh, silahkan abang, Mas Hasan. abang Mbak semua di sini kita tidak membahas tafsir secara detail, tapi tadabur itu boleh dilakukan oleh kaum muslimin, eh, baik itu yang mengetahui tafsir atau tidak, meskipun baiknya memang mengetahui tafsir. Tapi tadabur itu kan lebih kepada refleksi diri terhadap ayat yang kita baca, tentu dengan kehidupan kita masing-masing, Abang Mbak gitu. Nah, jadi Abang Mbak sekalian kita bisa sama-sama sharing untuk tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur Al-Quran ini juga di dalam Al-Quran memang kita diharuskan untuk menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Artinya artinya Al-Quran ini tidak hanya diperuntukkan dan dipelajari oleh oleh para ustadz ulama saja, tapi kita juga sebagai orang awam ya bisa merefleksikan seperti itu. Saya yang pasti saya rasa-rasanya ingin mentadaburi ayat 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini rasa-rasanya kita setiap hari kalau mendapatkan nikmat ini bacaannya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang kita nggak tahu juga gitu sebenarnya apa sih inti maknanya gitu. Kalau tadabbur saya sih ini kan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kadang kita manusia merasa punya pujian gitu ya. Mungkin kita sukses, mungkin kita dapat prestasi apa, rasa-rasanya pujian ini suka kita miliki dan kita yakini itu untuk kita gitu. Padahal sebenarnya segala pujian yang makhluk, yang manusia sampaikan kepada kita itu sebenarnya bukan milik kita ternyata. Karena Allah di sini menyatakan bahwa segala puji hanya bagi Allah. Jadi segala apapun yang kita dapatkan dari makhluk, ya pujian apapun sebenarnya bukan milik kita, tapi itu pada akhirnya pujiannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak punya apa-apa karena kita cuma seorang hamba seperti itu. Jadi nggak ada rasa-rasanya kita apa punya hak untuk sombong gitu. Karena yang punya hak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya. Karena alhamdulillah segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seperti itu tadabur saya di ayat yang ini. Mungkin Abang Mbak di ayat-ayat yang lain ada tadabur, dipersilahkan. Itu mungkin Mbak Meli kalau dari saya. Siap-siap, terima kasih Mas Sansan atas insight-nya. Jadi tadi kalau dari Mas Sansan, Alhamdulillah ini diartikan sebagai apa ya, segala puji bagi Allah seperti itu. Jadi tidak ada ya peran sebenarnya kayak peran dari kita kayak gitu. Kalau kalau mengucapkan alhamdulillah itu ya artinya tawadu bahwa pengakuan bahwa nikmat yang diberikan tuh semuanya hakikatnya karena Allah seperti itu ya Bang Sansan ya. Terkadang kita sebagai manusia itu merasa bahwa sebenarnya ada peran-peran sedikit nih dari kita gitu. Padahal semuanya itu kehendak dari Allah seperti itu. Mungkin dari Abang Bas kalian nih ada yang mau bercerita juga, sharing juga gitu tentang pemaknaan Al-Fatihah atau refleksi Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-harinya atau ayat-ayat yang lain seperti itu. Oke,
sepertinya belum ada ya kalau gitu ya. Kalau seperti itu saya izin untuk mungkin menyebutkan beberapa nama yang ada di sini gitu agar kita saling berdiskusi bersama kayak gitu. Oke, untuk Mas Andika izin nyimak dulu. Oke, siap Mas. Mungkin dari Bang Kais ada nggak Bang yang mau di-sharingkan gitu? Bingung mau sharing apaan. Tuh Bang Yanis tuh. Sebenarnya sih nggak harus bingung karena kan ayat yang udah dibaca ya ada terjemahannya, tinggal refleksi aja, tadabur. Tadabur itu ya apa yang kita rasakan aja, Bang. Mas Dika nih harusnya nih yang mau. Lanjut, lanjut. Dan Yang forum lanjut ini lanjut. dibuat santai ya, Abang Mbak ya. Nggak kayak ngaji satu arah di masjid-masjid atau apa. Ya kita diskusi gitu. Seperti Betul, halnya video yang semalam di-share bareng Bang Aufar ya. Santai aja, slow aja gitu. betul, betul. Betul sekali Mas Sansan. Bagaimana nih ya? Abang Mbak ada yang mau didiskusikan kah Tuh Bang Yanis dari nih. Nembak-nembak nih Bang Yanis nih harusnya nih. Ustadz Yanis, Masya Allah. Ustadz Yanis lah. gimana nih Bang Yanis? Ada yang mau di-sharingkan nggak Bang? Waduh, lagi bisa on mic ini padahal banyak request nih buat Bang Yanis sharing. Kalau bisa tanya jawab juga boleh, nggak harus itu sih, nggak harus apa namanya, nggak harus tadabur juga, nanya juga nggak apa-apa ya. Ntar siapa yang kira-kira bisa jawab dia jawab, sesederhana itu aja. Saya udah share daftar hadir ya, mohon silakan diisi, abang mbak sekalian. Nah semakin siang ternyata semakin bertambah ini yang ikut hadir ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin sembari menunggu juga ya, itu tadi Hmm. Bang Sansan udah mengirimkan kayak gitu Hmm. link hadir insan nanti bisa Abang Mbak bisa diisi di situ kayak gitu testimoni dan juga refleksinya kegiatan hari ini kayak gitu. Atau mungkin tadaburnya dari Mbak Meli nih. Silakan Oke. Mbak Meli, silakan. Oke. Kalau dari saya sebenarnya saya jadi ingat sih beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah saya juga mencoba untuk menggali makna lebih dalam gitu terkait surat Al-Fatihah kayak gitu, Mas. Terus saya mendengarkan sedikit ceramah dari Ustaz Adi Hidayat kayak gitu. Ada beberapa hal yang saya ingat sekali sih terkait ayat pertama dan juga ayat kedua kayak gitu. Ayat pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi kalau saya mengutip dari apa yang Ustaz Ali dia sampaikan itu kayak huruf ba itu di Al-Quran banyak sekali banyak sekali fungsinya kayak gitu. Em, Salah satunya itu fungsi yang berarti kayak apa ya, lekat atau rapat kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim gitu, misal kita compare dengan huruf ba yang ada di surat Al ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu, huruf ba-nya itu beda gitu. Huruf ba di sini tuh nggak ada huruf alif setelah huruf ba-nya kayak gitu, yang dengan artian bahwa Allah itu tidak ingin memberikan rahmat rahmat dengan masa yang panjang kayak itu, ingin ingin cepat diberikan kepada hambanya kayak gitu loh. Dan huruf ba yang dilekatkan dengan Bismillah gitu, dengan nama Allah itu yang memberikan makna apa ya, kayak ketika kita melakukan apapun itu ya maka lekatkanlah atau hadirkanlah Allah sebagai pengawasan kayak gitu. Dan dengan
dengan kita sebagai manusia, sebagai hamba ketika merasa diawasi oleh yang maha tinggi, oleh Allah kayak gitu, ya Allah akan memberikan karunia-Nya dengan Rahman dan juga Rahimnya kayak gitu, memberikan apa ya, pemberian dunia tanpa batas dan juga pemberian akhirat tanpa batas khususnya untuk umat muslim seperti itu. Dan ya jadi refleksi sendiri aja sih Mas, kayak apa ya, uh, udah berkali-kali ya bahkan gitu baca basmalah gitu setiap hari, tapi gak sadar kalau ternyata maknanya sedalam ini kayak gitu, tiap hari bilang libatin Allah gitu, tapi pas ngucapin basmalah ya udah ngucapin aja, ternyata nggak sampai ke hati kayak gitu ya. Jadi refleksi sendiri aja sih kayak gitu Mas Sansan. Wah, luar biasa ya. Makasih nih apa insight atau tadaburnya dari Ustadz Adi ya. Alhamdulillah ya. Nah, Bang Mbak mungkin ada dari yang lain, insight-insight yang lain. Ya, menarik sih seperti yang semalam sempat dibahas sama Bang Aufar ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kan diulang-ulang di setiap surat, dimanapun, bahkan orang mau melakukan sesuatu juga biasanya Bismillah itu dulu ya. Tapi makna terdalamnya luar biasa ya. Bismillah itu kan, Bismillah itu dengan nama Allah. Sebenarnya ini atas nama Allah berarti. Ibarat kita kita tanda tangan nih. Mungkin abang mbak yang di kerjaan, organisasi atau apa sempat dengar kalau misalkan pimpinan lagi nggak ada, itu bisa diwakilin namanya atas nama gitu. AN gitu. Nah ini juga menandakan bahwa apa yang kita lakukan di alam dunia ini ya atas nama Allah gitu. Kenapa atas nama Allah? Ya karena kita udah ditunjuk jadi khalifah, jadi wakil Allah di muka bumi, jadi gitu. Kita mengurus bumi itu ya atas nama Allah gitu. Nah, jadi Bismillah ini satu atas nama Allah, yang kedua kita jadi tahu Tuhan kita tuh namanya siapa gitu. Tuhan kita itu namanya Allah Subhanahu wa taala gitu, Allah gitu. Ya sepatutnya kita ingat kepada Allah gitu kan. Nah, lalu Allahnya itu Allah yang kayak gimana kan gitu pertanyaannya. Nah, dijelasin lagi nih seperti yang semalam sempat dibahas sama Bang Alfar juga bareng-bareng, yaitu Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kan Maha Pengasih di alam dunia ini. Mau siapapun makhluknya, Allah berikan kasih gitu. Mau orangnya beriman atau enggak, mau muslim atau enggak, ya Allah kasih. Termasuk rezeki yang berserakan di alam dunia ini kan. Allah kasih aja gitu kan, seperti itu. Tapi ada lanjutannya nih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang, bukan War-Rahim ya. Kalau War-Rahim kan berarti dan, ini bukan dan tapi langsung gitu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Nah, penyayangannya di mana? Nah, ternyata kasih sayang Allah itu diberikan ini ini katanya kelak nih, kelak di akhirat. Buat siapa? Khusus buat orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang tauhidnya lurus dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Seperti itu. Khusus nih kalau kasih sayang nih. Kalau pengasih semua juga dapat gitu kan. Nah, jadi kalau di dunia dapat segala hal ya jangan lupain siapa yang ngasih gitu. Yang ngasih kan Allah. Oh berarti ya ingat kepada Allah gitu. Makanya kita diajarin zikir gitu, zikir. Makanya ada cerita-cerita tuh kalau orang tua zaman dulu nih udah kagak banyak-banyak doa juga. Ibaratnya ijabahnya bener-bener gitu, cuma baca bismillah aja oh, kejadian tuh gitu kan, keluar biasa. Ya karena bismillahnya itu ada ilmunya gitu kan, ada ada penghayatannya luar biasa seperti itu. Itu tadaburnya sih, Mbak Mel. Kalau dari Iya saya iya mungkin iya ya, dari siap-siap yang Mas San. dari ngobrol-ngobrol dari yang lain mungkin silahkan. Itu luar biasa sih. Kang Sansan, mumpung Ya, bisa sebentar nih on mic. oke silakan Bang Anies. Nah, ya Bismillah ikutan. Ada 3 poin. Singkat aja. Yang pertama, mau tadabur dulu atas kesempatan yang tiba-tiba ikutan acara ini di pagi ini.
Sesungguhnya tadinya lupa Kang, kalau pagi ini tuh udah dimulai gitu ya, dan emang lagi riuh banget, ada project dari kemarin sampai dengan pagi sampai dengan besok gitu. Terus tiba-tiba ada kesempatan ya Allah hadirin, seakan-akan kalau buat saya pribadi, pertama saya mau tadabur atas adanya acara ini di pagi ini dan kesempatan saya join, bahwa seakan-akan dia ngingetin kondisi saya yang memang lagi ngerush banget, lagi hektik banget di semua urusan dunia segala macam, buat yuk berhenti bentar, ngaji sebentar, kalau bahasanya Kang Sansan kan ya, berhenti sebentar buat eh mengingat Allah lagi. Satu itu tadaburnya, jadi tadabur atas kesempatan saya ikutan di pagi ini. Satu, yang kedua, coba merangkai tadaburnya Sansan sama Meli tadi tentang huruf ba di awal basmalah sama al di alhamdulillah gitu tadi ya, bahwa kan seakan-akan di sini Al-Fatihah yang memang sebagai surat pembuka, surat pertama di Al-Quran, eh, bahwa ketika kita memulai Al-Quran ya dengan basmalah, dengan ba tadi gitu ya, kalau dari Meli, bahwa ba di situ adalah tentang melibatkan Allah dengan semua hal gitu. Termasuk mungkin dalam aktivitas saya sekarang, misalnya karena berbuat buat orang sendiri gitu, buat diri saya sendiri, maka ya udah jangan lupa libatin Allah. Pun setelah kita ngelibatin Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang tadi, habis itu jangan lupa bahwa di ayat keduanya ya, setiap hal pada akhirnya adalah memang atas izinnya Allah, dan semuanya ya punyanya Allah. Jadi segala pujian emang buat buat Allah gitu, bukan buat siapapun. Kalau ini kita tadaburin lebih dalam, bahwa memulai semuanya atas nama Allah dan tidak menyombongkan diri, melainkan mengembalikan semua pujian buat Allah, itu bukan hanya tentang pembuka surat Al-Fatihah, melainkan pembukanya Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi memang ya semua hal silahkan dimulai dengan kerendahan hati kita untuk selalu melibatkan yang maha tinggi, yang maha rohim, yang maha rohman, sekaligus kerendahan hati kita pula, dan gratefulnya kita, rasa syukurnya kita atas keberadaannya, atas rohman dan rohimnya, atas ketuhanannya gitu kan. Rabbil alamin berarti kan emang yang sebagai yang apa, memelihara, menguasai dan seterusnya kan gitu kan ya. Jadi itu, dan tadabbur yang ketiga adalah bahwa nyambung dari poin yang nomor dua tadi, eh, di tengah kondisi saya yang lagi-lagi gitu ya, mungkin emang lagi banyak urusan dunia, sibuknya dunia terus di sekarang mungkin gitu. Maka sebenarnya tadabur dari yang nomor dua tadi, dengan ya libatin Allah selalu di setiap urusan dunianya dan memujinya terus gitu. Eh, itu menjadi pengingat, apalagi jika ditambah dengan, kan sebenarnya Al-Fatihah ini 17 kali minimal kita baca sehari ya. Berarti kan sebenarnya kayak 17 kali di 5 waktu yang berbeda. Berarti kan emang sebenarnya pengingat bertubi-tubi untuk, kalau buat saya pribadi misalnya, ya wahai Yanis, balikin lagi, ingetin lagi bahwa setiap hal, setiap setiap ikhtiar yang sedang saya lakukan di dunia, dasarin ke Allah, dan jangan lupa buat selalu muji dia gitu. Jadi itu sih 3 poin tadabur yang makasih banget sekali lagi buat kesempatan di pagi hari ini, teman-teman semuanya. Nuhun Kang, izin lanjut dulu bertugas kembali. Siap, Bang Yanis. Terima kasih luar biasa ya. Alhamdulillah. Wah, bener-bener ini saya baru dapat ini tadabbur kayak gini, Bang Yanis. Berarti di awal Al-Quran itu intinya memulai dengan ketauhidan kepada Allah dan memulai bahwa kita tuh nggak perlu, nggak ada hak untuk sombong ya. Jadi nilainya itu biar kita nggak sombong, karena ternyata iblis itu keluar dari surga sebabnya karena sombong. Ini luar biasa sih. Eh, Mungkin dari yang lain, silakan silakan.
Masih ada waktu ya sebelum jam 7. Yang lain, yang lain. Bagaimana? Mas Silakan. Mbak ada yang mau didiskusikan? Cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Yanis ya gitu. Kayak jangan lupa kita libatin Allah di setiap halnya kayak gitu dan mengingatkan lagi bahwa semua itu terjadi atas izin Allah gitu. Jadi bukan sekedar usaha kita aja tapi ya hasilnya akhirnya memang ada di genggaman Allah kayak gitu ya. Yang hal ini yang bikin kita seharusnya jadi lebih rendah hati kayak gitu. Ya. Dan tadi juga Bang Enis sampaikan kayak Bismillahirrahmanirrahim itu bukan cuma membuka Al-Fatihah, bukan juga cuma membuka Al-Quran gitu, tapi seakan-akan Allah ngasih pesan gitu kepada kita gitu. Mulailah sesuatu hal dengan aku, dengan Allah gitu. Jadi ini bukan sekedar bacaan, tapi ya harapannya bisa jadi lifestyle gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu ya kita ucapkan Bismillah gitu. Dan dengan menyebut nama Allah itu sesuatu yang sangat sakral sekali ya Mas Sansan ya karena kita melibatkan nama Allah ya untuk kita melakukan sesuatu kayak gitu harusnya sih kita lebih aware lagi lebih sadar lagi Ya, gitu mari. dengan apa yang kita lakuin kayak gitu seharusnya apa yang kita lakuin tuh ya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu ya Mas mungkin dari Mas dan juga Mbak sekalian ada yang mau didiskusikan lagi nih, ada yang mau sharing lagi terkait pemaknaannya Al-Fatihah kayak gitu di kehidupan sehari-hari mungkin ada yang relate ayatnya atau yang paling kayaknya aku banget nih ayat ini kayak gitu. Kalau nggak ada, mungkin saya kasih insight sedikit ya, Boleh Bang Mas. Mel ya. Jadi ya ini kan tadabur ya. Tadabur itu ya serefleksinya kita aja seperti itu sebenarnya. Sebentar, saya coba share screen. Kelihatan ya, Abang Mbak ya. Kelihatan Mas. Oke, oke. Jadi di awal kenapa gambarnya seperti ini bukan dari tim media, ini mendadak kita bikin. Kenapa gambarnya ada manusia seolah-olah manusia dan ada cahaya di depannya ini memperlihatkan bahwa ini adalah kita insan. Insan ini terdiri dari dua hal. Satu jasadiah kita, itu yang belakang tuh, kelihatan matanya, hidungnya, dan sebagainya, ya kan. Padahal sebenarnya diri kita juga ada jiwanya gitu. Jiwanya itu ya mirip kita juga. Itu yang di depan tuh yang bercahaya gitu. Makanya ini insan. Nah, kita perlu mengolah insan kita ini. Apa yang kita perlu olah? Yang kita perlu olah adalah nurani kita. Karena sama halnya dengan fisik kita, dengan jasad kita, ada satu organ tubuh yang apabila itu rusak, semua rusak. Kan begitu. Ada di hadis Nabi-nya lah. Kalau secara jasadiah itu adalah jantung ya. Kalau jantung berhenti mompa ya udah beres semua kan seperti itu. Nah, di dalam jiwa juga sebenarnya ada hal yang perlu kita beresin. Apa? Ya sama juga letaknya dengan jantung itu, yaitu dinamakan nurani ya. Nurani itu hati nurani ya. Kalau bahasa agamanya namanya kolbu gitu. Itu yang perlu diasah. Nah, cara ngasahnya seperti apa? Ya salah satunya dengan hmm, ikut ngaji seperti ini, ya kan, tadabur. Mungkin orang yang tahfiz Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu bisa jadi ada yang memang sampai ke tahapan menghayati, ada yang memang lisannya aja gitu. Kalau lisannya aja berarti baru jasadnya aja itu yang ngaji gitu kan. Kolbunya belum ngaji gitu kan, jiwanya belum ngaji. Nah, makanya perlunya adalah kita ngajinya itu ngaji ruhani juga, ngaji nurani kolbunya itu. Nah, gimana caranya ya dengan menghayati seperti itu.
Jadi kenapa namanya insan juga programnya ya ini kita belajar untuk gimana caranya kita mengasah nurani kita lewat ngaji ini. Nah, yang kedua nanti kita ada program Kamil. Kamil itu kolaborasi amal ya kan menembus ikhtiar langit. Intinya buat kolaborasi amal sosial bareng-bareng gitu. Bukti, bukti konkret dari kita ngaji ini tuh harus ada. Misal kalau kita apa bertadabur, berinspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah dulu, itu ngajinya tuh Al-Maun aja terus Al-Maun itu. Ketika murid-muridnya nanya kenapa nggak pindah-pindah Al-Maun, nah jawabannya kan ya itu kan di surat Al-Maun ada menyantuni anak yatim gitu. Emang udah menyantuni anak yatim gitu. Laksanain dulu kan sederhana kayak gitu. Nah itu kita inspirasinya itu nanti di Kamil itu kita coba nanti buat sebuah ya project kecil-kecilan yang penting kita dari tadabur ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi dan insan kamil juga di dalam agama Islam kita tahu itu maknanya luar biasa yaitu manusia yang itu paripurna atau sempurna, insan kamil. Gimana sih kok agak bingung gimana caranya jadi manusia sempurna, insan kamil gitu kan. Sesederhana bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita antara dunia dan akhirat. Jadi dunianya profesional, akhiratnya akhiratnya spiritualnya keren gitu. Jadi makanya tagline-nya kan sehat sehat badannya kuat jiwanya itu. Jadi kita nggak hanya sukses dalam urusan karir dan dunia, tapi juga dalam haruhani dan akhirat kita juga bisa sukses. Makanya kan doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu kan. Jadi kebaikannya itu di dunia dan juga di akhirat gitu. Seperti itu. Saya lanjut ya. Sebenarnya di setiap momen ngaji ini saya ingin ngajak teman-teman semua eh, untuk membaca ini gitu. Jadi ini adalah pembukaan di setiap ini. Ini karena launching sekalian agak perkenalan program ya. Jadi dimulai dengan pembacaan pembukaan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sama halnya seperti kita bergabung pada Zoom pagi ini. Ini pasti atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul. Ini adalah ucapan orang-orang ahli surga nanti di surga katanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala ketika udah masuk surga bahwa nggak bisa masuk surga kita tuh kecuali Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk Allah tunjuki kepada jalan yang lurus sehingga masuk surga seperti itu. Lalu mari kita berdoa bersama-sama abang mbak sekalian. Ini adalah doa yang diijazahkan oleh guru saya eh, untuk kita doa bersama-sama. Rasa-rasanya ini menggetarkan hati kita dan membukakan kolbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu hadir padaku. Allahu hadiri. Jadi Allah hadir kepada kita semua. Semoga Allah selalu melihat padaku. Allahu nadiri. Dan pasti Allah melihat kita. Jangan sampai kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menyaksikan kita juga. Allahu syahidun alayya. Menyaksikan apapun. Dan pasti Allah menyaksikan kita. Semoga Allah selalu menyertai kita dalam hal apapun. Allahumma karena kalau Allah sudah bersama kita, insya Allah perjalanan akan lebih lancar dan mudah. Allahumma ini semoga Allah selalu menolongku. Jadi Allah menolong dalam segala hal. Kenapa? Karena wahwa bikulli syai'im muhit. Karena Allah lah dalam segala perkara menguasai. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah menyertai kita semua. Lalu mari kita bertawasul juga. Tawasul ini adalah mendoakan.
berwasilah kepada baginda Nabi utamanya dan juga pada guru-guru kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turuq khususan ila hadrati sultanil awliya igatil adami kutubil alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وصل مفرهم على سلسلة ما الآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi Al-Fatihah ini kita tadi khususkan untuk baginda Nabi, terus para sahabat-sahabat Nabi, para keturunan dari baginda Nabi, para semuanya sampai kepada para ulama, sultan aulia yaitu rajanya para wali yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Terus guru kami Syekh Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh juga Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dan juga semua orang yang mengambil berkah gitu daripada beliau-beliau. Nah, kenapa memberikan tawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena insya Allah ini ada tadabur dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tafsir Al-Jailani. Tadabur beliau nih, yang mudah-mudahan ya kita dapat juga ya ininya, tadabur dari beliau. Jadi dari beliau itu katanya ketika mengucap Bismillah, nah ini beliau mentadaburi bahwa kita tuh mengharap anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala juga bangkit gairah dan cintamu kepadanya. Ini yang luar biasa cinta kepada Allah kan. Jadi ketika membaca bismillah, cinta kepada Allah gitu. Seperti halnya kita ingat kepada pacar kita mungkin ya kan dulu atau siapa kita ketika mengingat namanya gitu, kita langsung senyum-senyum sendiri atau merasa senang. Nah, ini juga harusnya selayaknya kita tadaburi bahwa ketika kita mengucapkan bismillah itu kan mengucapkan nama Allah gitu. Atas nama Allah dengan nama Allah. Jadi timbullah rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Ya karena Allah yang memberikan segala macam dan bahkan yang menciptakan kita. Lalu Tuan Syekh juga melanjutkan bahwa ketika mengucapkan Ar-Rahman kita menghirup nafas kasih sayang Allah yang membantu kita untuk naik ke sisinya. Artinya kepada apa yang Allah berikan, kita menyadari bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakan dan memberikan kasih sayangnya kepada semuanya, itu kita menjadi makrifat kepada Allah. Jadi kita lihat gunung, lihat sungai, lihat lautan, itu langsung tadabur bahwa itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya yang dimaksud dengan naik ke sisinya itu ya makrifat kepada Allah gitu. Jadinya kita makrifat tuh dengan melihat segala macam gitu. Nah, lalu ketika mengucapkan Ar-Rahim, kita merasakan kelembutannya. Jadi kasih sayang Allah dan kita sampai di makom untuk bersamanya dengan menghitung nikmat-nikmatnya gitu, nikmat-nikmat Allah segala macam. Lalu lanjut, Tuan Syekh melanjutkan dengan ketika mengucapkan Alhamdulillah, kita bertawasul kepadanya dengan mensyukuri nikmatnya. Jadi, seperti yang tadi disampaikan. Lalu ketika mengucapkan Robbil Alamin, kita menyaksikan kemencakupan, kemeliputan, pemeliharaannya terhadap seluruh alam semesta. Jadi Robbil Alamin itu, Rob itu adalah Tuhan. Tuhan itu dalam hal ini Tuhan yang mengurus sesuatu gitu. Kalau Allah tadi adalah nama Tuhannya gitu. Nama Tuhannya itu namanya Allah gitu. Tapi aktivitasnya
gitu kan. Perbuatannya itu adalah Robbil Alamin, mengurus seluruh alam gitu. Lalu ketika mengucapkan Ar-Rahman di ayat yang selanjutnya kita mengharapkan keluasan rahmat dan kemerataan belas kasihnya. Ya, merata belas kasih Allah. Jadi di alam semesta ini enggak dilihat dia orang mukmin atau enggak, dapat semuanya gitu kan, seperti itu. Lalu eh selanjutnya ketika mengucapkan Ar-Rahim, kita selamat nih dari azab pedih Allah, ya kan? Kenapa? Karena Ar-Rahim ini kan nanti di akhirat kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang mukmin. Jadi di sana itu kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Karena itu sebagai balasan bahwa ya kita terus terus bersambung kepada Allah pas di dunia gitu. Eh, Seperti itu. Ini konteksnya pas udah di akhirat nih gitu kan. Tadaburnya begitu. Nah, ketika sudah di akhirat nanti kita mendapatkan sayang dari Allah, rahim dari Allah, maka kita juga ketika mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah itu menguasai hari pembalasan, kita tuh bersaksi menyaksikan kasyaf gitu, bahwa oh ini ya yang dinamakan hari pembalasan, yang dinamakan akhirat gitu. Secara real gitu. Bukan dongeng nanti. Dongeng itu nanti alam dunia gitu. Jadi sekarang itu adalah akhirat itu masih dongeng, alam dunia nyata. Nah, nanti ketika udah di akhirat, kebalikan kan. Akhirat itu adalah nyata, dunia itu adalah cerita dulu gitu kan. Kisah yang sudah dilewati gitu. Makanya kita di sini ya memutus penuh mata rantai sebab akibat. Di sana nggak ada sebab akibat. Nggak ada ibaratnya mau makan itu harus tanam padi dulu, nggak ada. Di sana tinggal ya udah minta kepada Allah jadi gitu kan. Itu Maliki Yaumiddin. Lalu ketika mengucapkan iya karena wa iya karena nasta'in, maka ketika ketika di akhirat sudah di yaumil akhir, yaumiddin, maka bersaksilah kita kan, manusia itu terutama orang-orang muslim mukmin apa? Iya karena budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi dulu ya Allah, dulu hanya kepadamu aja kami menyembah. Kami nggak menyembah siapa-siapa kecuali Engkau. Engkau maha tahu atas apa yang kami lakukan, kan gitu sebenarnya. Terus lanjutinnya lagi, wa iya karena stain. Nah, oleh sebab itu di hari kiamat ini, di hari pembalasan ini, kami minta pertolonganmu ya Allah. Pertolongan apa? Pertolongan biar selamat kan begitu. Gitu. Makanya dilanjutkan dengan ayat selanjutnya ketika mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Nah, nanti di akhirat orang tuh bingung harus kemana. Makanya minta pertolongan Allahnya apa? Ya Allah, tolong, tolong apa? Tolong tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Di sini sirotol mustaqim, ya jalan yang lurus gitu kan. Jadi untuk menuju keselamatan di akhirat itu nanti kita bingung, lalu kita minta jalan yang lurus. Makanya ada kisah kita tuh nyari orang-orang manusia itu nyari syafaat kepada para nabi. Wah itu dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris semua nggak bisa ngasih syafaat kecuali siapa? Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Nah makanya dilanjutkan nih ketika mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ternyata kan oh yang bisa ngasih syafaat itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditunjukilah orang-orang mukmin tuh kalau mau dapat syafaat kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena Siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi, para syuhada, para sidik dan orang-orang soleh. Makanya di sini kita telah merealisasikan makom penyatuan. Jadi kita tuh ingin bersatu dengan eh, para empat golongan itu gitu. Nah, lalu ketika mengucapkan eh hilang ya share screennya ya. Bentar. Hmm.
Masih menyimak nggak nih teman-teman? Aman, Mas Ansan. Iya, sebentar. Ini kayaknya ya. Nah, ini aja. Nah, ketika mengucapkan selanjutnya mengucapkan yang terakhir nih, Ghairil maghdubi alaihim, ya kita takut atas kekuatan sifat kuasanya Allah nanti di akhirat. Ibaratnya, wah jangan-jangan kita nggak gabung sama manusia yang oleh Allah beri nikmat nih. Akan begitu takut banget gitu kan. Semoga aja kita dapat syafaat digolongkan kepada orang empat golongan yang tadi tuh gitu kan. Nah, terus ketika mengucapkan waladolin, kita juga takut. Takut ketika udah gabung sama yang dapat syafaat, takut kembali itu takut, wah kita udah coba bergabung, dilempar lagi gitu kan. Makanya kita takut untuk kembali setelah berhasil sampai gitu kan. Maka ketika mengucapkan amin, ya kan, amin itu udah kekunci tuh. Kita udah dapat syafaat dari baginda Nabi dan masuk di golongan orang-orang yang selamat. Makanya kita merasa aman dari setan yang terkutuk. Sampailah kita ke surga surga keabadian gitu. Nah, di dalam selanjutnya Tuan Syekh menyampaikan bahwa demikianlah hendaknya engkau mengerjakan sholat. Nah, jadi dalam sholat itu harusnya dirasakan rasa seperti itu, kata beliau. Supaya sholatmu menjadi mi'raj ke puncak zat ahadiyah. Jadi kita taunya Isra Mi'raj itu baginda Nabi aja dulu. Padahal sebenarnya setiap kita tuh bisa Mi'raj, bisa sampai kepada Allah dengan apa metodenya? Dengan sholat. Tapi sholatnya yang kayak gimana? Sholatnya ketika sholat kita ingat Allah gitu. Jangan sampai kita sholat tapi nggak ingat sama Allah. Itu kayak ritual aja kan, seperti sujud terus ruku, tapi nggak ingat sama Allah. Nah makanya sholatnya harus sambil ingat sama Allah. Mi'raj kepada puncak zat ahadiyah. Ahadiyah itu esa ya. Jadi zat yang esa itu siapa ya? Allah gitu. Tangga menuju langit keabadian serta kunci khazanah keajalian. Nah, ini semua itu tidak akan mudah dilakukan kecuali setelah mati keinginanmu. Apa nih mati keinginanmu gitu kan? Terhadap tuntutan sifat-sifat duniawi. Ah, ini ternyata ya kan. Dan engkau berakhlak dengan akhlak yang diridhoi dan perangai yang terpuji. Nah, kecenderungan hati seperti itu tidak akan pernah kau raih. Jadi mati keinginan kita terhadap dunia itu nggak akan kita raih, katanya, kata Tuan Syabul Qadir, kecuali setelah engkau berujlah. Nah, apa itu berujlah? Konsep berujlah yaitu eh, menjauhkan diri dari ya keduniaan gitu. Nah, kan ada lanjutannya nih, dan menjauh dari orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian serta memutus hubungan dari mereka dan dari gangguan serta kebiasaan mereka yang buruk. Jika tidak, maka tabiat itu akan mencuri tanpa terasa meniru, penyakit itu menular dan hawa nafsu mendorong pada keburukan dan berpaling dari Allah. Jadi harus ujlah nih. Kalau bahasa umumnya itu ya kita merenung ya kan, keluar dulu dari keramaian dunia ini, hati kita itu di didiemin dulu, direfleksikan dulu ya kayak begini. Ngaji sebentar ini kan renungan juga gitu, berujlah juga gitu. Nah, terus Tuhan Syekh mengakhiri dengan sebuah doa, semoga Allah melindungi kita dari keburukan dan menyelamatkan kita dari tipu daya dengan anugerah dan kedermawanannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu teman-teman eh, share insight sedikit. Nah, udah 659 nih Mbak Mary. Mungkin ada yang lain, silakan silakan sedikit. Siap, terima kasih Mas Sansan atas insight-nya. Jadi Abang Mbak ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan lagi? Ada tanggapan dari Mbak Vina disampaikan bahwa Ibnu Atta al-Adami ditanya pada apakah hati para arif merasa tenang? Ia menjawab pada firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah terkandung keagungan dan kehebatannya. Dalam Asma Al-Rahman terkandung pertolongan dan bantuannya. Dan dalam Asma Ar-Rahim terkandung cinta dan kasih sayangnya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Vina atas insight-nya juga pada pagi hari ini.
Makasih Mbak Vina, luar biasa ya. Masya Allah, ternyata setelah kita mentadabbur Al-Fatihah ya, kita dapat banyak sekali pengingat gitu ya, core of the core-nya ya, mengajarkan kita bahwa memulai segala hal itu karena Allah dan juga sampai pada akhirnya kita sadar bahwa hidup ini emang harus balik lagi semuanya ke Allah seperti itu. Dan tadi juga insight yang menarik dari Mas Hansan di awal bahwa menyampaikan bahwa insan itu bukan cuma jasad tapi juga jiwa juga, kolbu ataupun nurani seperti itu. Sama halnya kayak jasad yang butuh dijaga, nurani juga butuh terus diasah lewat tadabur seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini gitu. Karena ya jasad tanpa jiwa ya hampa seperti itu. Dan dengan program insan ini harapannya kita terus mengolah kolbu dan juga nurani kita seperti itu. Dan mungkin karena menunjukkan pukul 7 ya, semoga tadabur Al-Fatihah ini membuat kita semakin paham kalau setiap ikhtiar, setiap langkah kita itu harus diawali dan juga diakhiri dengan Allah. Dan semoga Allah jaga hati kita biar tetap hidup, tetap nurani kita lebih peka gitu, dan jasad kita biar lebih kuat untuk terus ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, Mas Mbak sekaliannya, kita sudah sampai di penghujung acara Insan Perdana pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, waktu sebentar untuk ngaji bersama gitu ya dan mengasah nurani kita. Dan sebagai informasi bahwa kegiatan seperti ini akan kita lakukan ya setiap Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7 gitu. Jadi mari sama-sama kita berkomitmen bersama-sama karena kebaikan kecil yang kita lakukan secara konsisten itu akan jauh lebih berdampak seperti itu. Dan sebagai informasi, setelah kegiatan ini sudah dibagian ya dari Mas Sansan link refleksi dan juga testimoni singkat gitu. Silahkan Abang Mbak sekalian untuk mengisi gitu sesuai kesan dan juga insight yang didapat pada pagi hari ini gitu. Ini untuk penting sekali ya biar kegiatan insan ini bisa berkembang dan jadi wadah yang bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan semoga tadabbur singkat dari soal Fatihah bisa menjadi pengingat kita untuk lebih dekat dengan Allah di kesehariannya. Mari kita tutup kegiatan pagi ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kita Abang Bas. kita foto bersama dulu Oh, mungkin Mbak ya. foto bersama dulu ya. Boleh Boleh. on cam nggak ya, Siap. teman-teman? Siap, Mas Sansan. Kita on cam dulu ya. Kita dokumentasi dulu.